Selamat pagi, saya sudah secara eksklusif bersama Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani di Forum Indonesia Singapura Business Forum. Bu, to the point, Nusantara dibawa Ibu ke Forum Bisnis Indonesia Singapura ini menjadi lokomotif transformasi Indonesia. Ini maksudnya apa? Kenapa Nusantara? Kenapa tidak proyek strategis nasional lainnya? Ya, pertama, Indonesia di dalam menghadapi pandemi dan dalam strategi untuk memulihkan ekonominya, kita tidak hanya terfokus kepada masalah kekinian, upamanya seperti tadi bagaimana menangani COVID-19. Itu menjadi prioritas di dalam 3 tahun terakhir. Pada saat yang sama, Indonesia juga memiliki cita-cita vision sampai 2045 untuk menjadi negara yang maju. Dan itu membutuhkan transformasi ekonomi dan terutama juga transformasi dari sisi kualitas sumber daya manusia. Kalau kita lihat, salah satu fondasi dari perekonomian kita yang masih membutuhkan perhatian sangat besar adalah dari sisi productivity. Productivity itu bisa dijelaskan dari kualitas SDM, pendidikan kesehatan, which is ini menjadi perhatian kita selama pandemi ini juga. Dan juga dari sisi infrastruktur, birokrasi, dan dari sisi transformasi ekonomi. Transformasi ekonomi yang bisa menciptakan nilai tambah, baik itu dari sisi manufaktur seperti kita sekarang melakukan banyak sekali upaya untuk melakukan hilirisasi, di mana nilai tambah dari banyak komoditas yang dimiliki Indonesia bisa terjadi di Indonesia sehingga dia memperkuat perekonomian kita. Tidak hanya menciptakan tambahan kesempatan kerja, tapi kita juga bisa ekspor sehingga neraca pembayaran kita yang sekarang ini dalam posisi surplus current account maupun trade account-nya itu menambah daya tahan kita. Dan juga dari sisi IKN, yaitu bagaimana Indonesia bisa makin menyeimbangkan pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang selama ini lebih dari 50% selalu sangat tergantung kepada Jawa. Berbagai upaya untuk bisa menciptakan apa yang disebut pemerataan pembangunan. Upamanya di Sumatera kita membangun jalan tol Trans Sumatera, itu prioritas nasional. Dan kita lakukan sekarang ini tentu dengan tetap berhati-hati supaya BUMN-BUMN yang melakukan pembangunan itu juga tetap dalam kondisi sustainable. Kita melakukan berbagai upaya seperti membangun food estate di luar Jawa. Itu juga merupakan salah satu cara upaya kita untuk menciptakan tadi tidak hanya nilai tambah ekonomi tapi juga pemerataan yang tidak hanya berfokus kepada Jawa. Dan IKN menjadi salah satunya juga, di mana desain dari IKN yang menurut undang-undang mengenai IKN akan dibangun dalam 5 tahap sampai 2045. Yang paling penting di dalam sebuah pembangunan tentu awalannya, bagaimana kita mendesain sebuah ibu kota negara yang mampu untuk menciptakan suatu tidak hanya confidence tapi juga keinginan untuk partisipasi masyarakat, dunia usaha maupun bahkan internasional. Kenapa? Karena Indonesia ini sebagai negara emerging di G20, di ASEAN, kita adalah size ekonominya cukup besar. Kalau di G20 kita sekarang masuk berapa? 16 atau 15. Kalau growth kita akan continue bagus, maka kita bisa makin meningkat. Di ASEAN kita adalah ekonomi terbesar dengan size tertinggi. Nah, ini yang merupakan salah satu bentuk opportunity, kesempatan bagi kita untuk bisa membuat Indonesia sebagai destinasi dari pembangunan dan juga investasi untuk para pelaku usaha di dalam negeri maupun di luar negeri. Singapura merupakan salah satu dalam hal ini pelaku atau negara di ASEAN yang very vibrant. Dia adalah dalam hal trade partner dengan Indonesia 4 terbesar. Dia juga salah satu source of foreign direct investment di Indonesia. Makanya kalau Indonesia dalam hal ini melakukan berbagai macam sosialisasi, komunikasi mengenai arah pembangunan di Indonesia, itu juga di dalam rangka tujuan kita untuk terus menjaga sustainability dari pemulihan ekonomi yang selama 3 tahun terakhir ini sangat tergantung pada APBN. Waktu pandemi, seluruh private sector, masyarakat harus berhenti kegiatannya.
Yang satu-satunya yang harus maju ke depan, instrumen yang efektif adalah APBN. Recovery kita sudah mulai, masyarakat mulai punya mobilitas kegiatan, konsumsi mulai jalan, investasi jalan, ekspor juga mulai meningkat sangat tinggi. Sehingga fiscal side APBN kita mulai bisa berbagi peranan dengan masyarakat dan swasta, dalam dan luar negeri. Pembangunan IKN diharapkan akan menjaga atau makin memperkuat momentum pemulihan di mana peranan dari swasta dalam negeri dan luar negeri akan bisa ikut di dalam mengayun dan memperkuat pemulihan ekonomi tersebut. Ini kan IKN kan proyek ambisiusnya Presiden kita semua, proyek mercusuar. Tapi di tahun yang sama Indonesia juga punya target, yaitu kemiskinan ekstrim 0% di 2024. Apakah target ini, dua ini akan bisa berjalan bersamaan? Ya, APBN kan space-nya, kalau kita bicara tentang APBN itu sekarang 2.750 triliun sampai 3.000 triliun. Jadi jangan dipikir bahwa APBN itu cuma 10 triliun gitu ya. Iya kan? Kalau kita bicara tentang 3.000 triliun, maka pilihan-pilihan kebijakan akan menjadi sangat penting. Tadi kalau kita bicara tentang 2.750 triliun seperti tahun 2020, priority hampir 500 triliun adalah untuk penanganan pandemi, untuk membantu bantuan sosial, jaring pengaman sosial, dan untuk membantu UMKM memulihkan ekonomi. Sekarang kita 2.750, pandeminya sudah turun, jadi belanja untuk kesehatan untuk pandemi menjadi menurun. Tetap kita jaga belanja kesehatannya untuk menjaga sistem kesehatan kita agar tetap berjalan baik. Kita juga tetap menjaga untuk bantuan sosial, terutama masyarakat yang sekarang menghadapi shock karena harga dari pangan, energi meningkat sangat tinggi. Tapi kita punya space untuk bisa melakukan belanja di dalam rangka, tadi ada infrastruktur, ada juga untuk IKN. Itu semuanya tetap ada di dalam yang kita sebutkan tadi, pagu anggaran yang ada. Itu memang membutuhkan dana. Tapi dana is not the only, the most important di dalam rangka untuk menyelesaikan masalah kemiskinan. Karena dana itu bisa berasal dari macam-macam. Kita bisa memberikan kemiskinan itu bisa karena penyebabnya adalah pendapatan, yaitu tadi mereka nggak punya pekerjaan. Maka job creation itu menjadi penting. Makanya membangun iklim usaha supaya masyarakat bisa berusaha, baik UMKM, menengah sampai kepada perusahaan besar, sehingga tercipta kesempatan kerja, masyarakat bisa mendapatkan pendapatan dan itu bisa mengurangi kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi berdasarkan investasi dengan partisipasi masyarakat yang meluas akan menjadi salah satu kunci untuk pengurangan kemiskinan. Kedua, kemiskinan bisa disebabkan juga karena masalah kesehatan. Orang anak-anaknya stunting, dia nggak ada imunisasi, dia nggak bisa mendapatkan gizi yang cukup. Makanya kita juga mengelola atau dalam hal ini memprioritaskan program seperti stunting, di mana di situ termasuk air bersih, pemberian gizi tambahan dan yang lain-lain. Dilakukan secara bersama-sama BKKBN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, pemerintah daerah. Jadi semuanya akan dilakukan. Instrumennya apa? Tadi salah satu anggaran APBN bisa melalui kementerian, BKKBN, bisa melalui transfer ke daerah. Karena sepertiga dari belanja kita itu melalui daerah. Kemudian kalau Anda tanya lagi, bisa saja orang miskin karena dia nggak mendapatkan education dan nggak mendapatkan pelatihan. Anggaran pendidikan kita 20% kita selalu secure di atas 500 triliun. Jadi kalau tadi Anda mencoba untuk menabrakkan itu ya nggak benar juga dalam hal itu. Karena kita membuat APBN kita itu di dalam konteks prioritas untuk bisa di satu sisi jumlah belanja yang kita desain mencerminkan kemampuan APBN kita. Jadi berapa pajak kita bisa dapatkan, berapa penerimaan negara yang berasal dari non pajak, kemudian berapa defisit yang menurut kita tetap sehat dan sustainable. Dengan total jumlah belanja itu kita membuat prioritas tadi. Ada prioritas untuk kemiskinan, untuk stunting, untuk tadi pemerataan pembangunan di luar Indonesia, dan juga dari sisi
berbagai reformasi yang dilakukan, termasuk untuk ibu kota negara baru. Oke, baik. Bu, terakhir Bu, ini singkat saja boleh Bu. Bu, ini masa recovery dari COVID, recovery ekonomi dari COVID, ini kan ada negara-negara yang recovery-nya cepat. Tetapi ada negara-negara yang tinggal itu dikhawatirkan kena apa ya, kayak seperti dampak spillover seperti itu Bu. Nah, di forum G20 ini bagaimana posisi Indonesia Bu dalam melihat fenomena recovery dunia yang ternyata tidak imbang, ada yang cepat, ada yang tertinggal. Ya, kita kan memegang presidensi, jadi kita punya tanggung jawab untuk bisa, apalagi temanya kita adalah recover together, recover stronger. Kita tentu membawa berbagai isu yang mempengaruhi pemulihan ekonomi global, terutama berbagai negara, terutama negara-negara low income country, emerging country yang menghadapi risiko tidak hanya dari pandemi, tapi sekarang muncul baru tadi risiko kenaikan harga-harga pangan, energi, inflasi, kenaikan suku bunga, dan kemungkinan terjadi resesi. Ini semua dibahas di dalam G20. Tidak hanya dibahas mengenai bagaimana polisi koordinasi, tapi juga kalau negara-negara yang sedang menghadapi katakanlah kondisi di mana utang negaranya tinggi, dia nggak mampu dan kemudian menghadapi krisis, bagaimana para kreditur dalam hal ini apakah itu negara-negara barat ataukah itu negara-negara seperti RRT bisa bekerja sama untuk bisa membantu negara-negara tersebut bisa mendapatkan restrukturisasi dari kondisi fiskalnya yang sangat-sangat ketat. Inilah yang menjadi salah satu pembahasan kita di dalam G20 untuk bisa tidak hanya bicara tentang policy coordination, tapi juga langkah-langkah nyata untuk membantu negara-negara terutama yang sedang menghadapi krisis untuk bisa menghadapi kondisi mereka jauh lebih cepat dan lebih baik mengatasi krisisnya. Kita juga bicara mengenai masalah sustainable finance, di mana banyak negara tentu menyatakan bahwa climate change akan menjadi tantangan dan ancaman baru. Di situ mengenai masalah bagaimana komitmen climate change bisa dideliver dari sisi tadi pendanaan, teknologi. Pembahasan di dalam sustainable finance juga seperti itu dilakukan. Kami di Finance Track juga bicara dari sisi Global Taxation Agreement. Karena semua negara membutuhkan penerimaan pajak untuk bisa memperkuat APBN-nya lagi sehingga mereka bisa menjaga ekonominya masing-masing. Maka ada apa yang disebut agreement atau kesepakatan secara global mengenai bagaimana perpajakan supaya jangan para pelaku pajak itu bisa pindah-pindah menghindari pajak antar negara. Jadi banyak hal yang mungkin kalau untuk masyarakat awam dianggap tidak connect secara langsung, tapi itu mempengaruhi luar biasa kinerja ekonomi dan kemampuan mereka untuk bisa tadi pulih bersama, pulih secara lebih kuat. Recover together, recover stronger. Baik, terima kasih. Semoga mimpi kita semua untuk recovery bersama, tidak ada yang tertinggal di belakang, terwujud. Terima kasih Ibu Sri Mulyani.